Kevin, Kevin pimpin kita dalam Ya, teacher. doa ya nak ya. Oke, silakan. Yesus, hari ini Kevin dan teman-teman mau belajar berbakti dan berikan kepandaian, berikan hikmat, dan berikan hati yang mengajar. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kevin. Oke, kita akan memulai kelas kita langsung. Gimana semua kabarnya, sehat nak? Sehat, teacher. Sehat? Puji Tuhan ya. Sehat, teacher. Oke. Oke, sekarang kita akan ke materi. Bentar. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar ya, dan juga sisinya. Nah, sekarang kita mau ulang kembali, tapi ada sedikit tambahan ya ini. Nah, sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sisinya ya. Ini seperti contoh pada gambar yang di layarnya kalian itu. Nah, ini yang ditunjukkan sama gambar ini sisinya ya. Nah, sisinya. Ini bangun apa sih ini? Ini bangun apa? Ada yang tahu ini bangun apa yang warna hijau itu? Ya, Banyu bangun Persegi panjang. apa? Begini. Persegi panjang. Persegi panjang ya. Itu Persegi panjang. karena sisinya tidak semua sama, jadi persegi panjang. Ya, persegi panjang. Nah, persegi panjang. Kalau kemarin kita cuma belajar tentang sisinya ya. Sisi itu ini. Nah, garis-garisnya ini loh. Garis-garisnya ini semuanya sisi. Nah, kalau sudut ya, sudut itu ini pertemuan antara dua sisi ya. Pertemuan antara dua sisi atau ruas garis. Nah, ini yang ada di kasih setengah lingkaran ini loh. Nah, ini namanya sudut, nak ya. Ini sudut, ini sudut, di sini sudut, di sini sudut. Nah, kalau titik sudut, ya titiknya paling ujung ini, titik-titiknya itu. Nah, di sini ada titik, 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 ujung-ujungnya. Itu titik sudutnya, ya. Sekali lagi kalau sudut itu yang dikasih setengah lingkaran ini loh. Nah, ini, dan ini. Kalau titik sudut hanya yang ujung-ujungnya saja. Titik-titiknya itu. Nah, itu namanya titik sudut. Jadi ada sisi atau ruas garis ya. Terus ada sudut dan ada titik sudut. Nah, sekarang nih, ini ada bangun segi empat yang atas, yang bawah bangun segitiga. Bentar. Nah, tuh ya, gambar lebih jelasnya lagi. Yang segi empat, ini masing-masing punya empat sisi, ya. Lalu empat sudut dan empat titik sudut. Nah, ini ditunjukkan sama panah-panah itu ya. Kalian bisa lihat panah-panahnya. Sisi itu yang mana, sudut itu yang mana, titik sudut itu yang mana, ya. Ini semua bangunnya ada empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut. Ya, ada bangun persegi, persegi panjang, ada trapesium. Nah, kalau segitiga, ya, segitiga yang bawah ini punya tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut.
Nah, itu bisa kalian perhatikan juga di gambarnya ya. Di tanda-tanda panahnya itu yang menunjukkan sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, bisa lihat ya, bisa membedakan sisi, sudut, dan titik sudut. Bisa membedakan, nak? Kok nggak ada suara ini? Bisa, teacher. Bisa. Banyu, Farneta, Kevin, Amel bisa membedakan. Bisa, teacher. Banyu bisa membedakan. Membedakan sisi, sudut, dan titik sudut. Bisa, teacher. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan, nak? Tidak. Loh, ini mana semua ini kok nggak ada yang jawab ini? Tidak, teacher. Tidak. Oke, tidak. Yang lainnya tidak ada pertanyaan? Teacher. Tidak. Teacher. Oke. Coba sekarang kalau gitu teacher yang tanya. Bangun ini. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Jajar genjang yang warna biru. Ini punya berapa sisi, punya berapa sudut, sama punya berapa titik sudut? Ada yang tahu? Coba resen yang tahu. Sisinya 4. Hmm? Sisinya 4, Sisinya 4. sudutnya 4. 4, teacher. 4. sudutnya 4. Titik sudutnya. Titik sudutnya berapa? 4 juga, teacher. 4 juga. 4 Iya, juga. 4 juga. Ya, jadi sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4 ya. Yang jajar genjang. Kalau yang ini, trapesium, yang hijau. Sudutnya 4. Sisinya 4. Ya. Sudutnya 4. Hmm. Titik. Terus? Titik sudutnya 4. Titik sudutnya 4. Ya. Yang lengkap ya. Kalau menjawab ya, sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Oke, yang ini layang-layang. Sisinya 4. Layang-layang Sudutnya 4. Sudutnya 4. sisinya 4. Oke, sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Ya, semuanya 4 di sini ya. 4. Kalau ini, Kak. Nih. Nah, yang bawah ini bangun apa namanya ini? Segitiga. Ini loh yang segitiga. Segitiga punya berapa sisi, berapa sudut, dan berapa titik sudut? Sisinya ada 3, sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3. Oke ya. Jadi masing-masing punya 3 ya. 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Namanya saja segitiga ya. Jadi punya 3 sisi. Oke. Itu saja. Sekarang berarti langsung ke tugasnya anak-anak. Itu di halaman berapa?
sesuai AKH itu loh. 100, bentar. 111 ya. Dibuka dulu halaman 111 pulpenanya. Pena halaman 111. Katanya pulang. Dibelikan di aku bude berapa waktu mama ke Jogja? 2 apa 3? 3 kali. Sapi-sapi besar. Ya kan? 111 nomor 1 dan 2 ya. Jadi penjelasan sedikit supaya ada sedikit perubahan soalnya ya. Nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 itu disuruh menuliskan nama bangunnya ya. Nama bangun dasarnya apa. Lalu disuruh menghitung sisi sudut dan titik sudutnya ya. Masing-masing. Ada 4 bangun. Itu tidak ada perubahan. Ya, nomor 2. Bentar ya, dijelaskan dulu baru bertanya ya. Nomor 2 itu yang C ya. Itu kan disuruh menggambar kalian yang nomor 2. Nah, yang C itu titik ganti ya. Banyak sisinya jangan 12 kebanyakan. Banyak sisinya titik ganti itu jadi 6 saja ya. 6. Mengerti? Yang nomor 2C diganti ya, Nak. Banyak sisinya tidak 12 tapi 6. Ya, kalian lihat soal masing-masing di bukunya masing-masing. Itu kan disuruh menggambar banyak sisinya yang 12, banyak sudutnya 12, banyak titik sudutnya 12. Titik sederhanakan, diganti jadi banyak sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya 6. Bisa dipahami? Bisa tidak? Bisa ya. Jadi menggambarnya nggak ada yang 12 ya, Renata? Teacher itu yang nomor 1 itu yang dikerjain yang dibaca yang dari atas ya. Yang Dari atas maksudnya? Ini jaringannya agak jelek ini, nggak bisa lihat gambar kalian. Yang nomor 1 itu kalian tinggal sebutkan yang A itu bangun apa, terus sisinya apa. Oh, maksud garnet tadi kayak di kotak-kotakin kayak di atas itu ta? iya. Oh, boleh di kotak-kotak, boleh tidak ya? Bebas, yang penting jawabannya lengkap ya. Nama bangun ya. Cara mengerjakannya boleh mencontoh yang di atasnya itu lengkap ya. Tapi kalau misalkan kalian mau gambar lagi di buku tulis boleh ya. Kalau memang langsung jawabannya saja juga nggak apa-apa. Cara menjawabnya seperti yang di atasnya itu ya. Nama bangunnya apa, banyak sisinya berapa, banyak sudutnya berapa, banyak titik sudutnya berapa ya. Oke, ada pertanyaan lagi soal tugas? Ini nanti digambar di buku tulis lalu Ya, nanti nomor 2 itu digambar ya. dibukanya Nomor 2 harus. terus Kenapa, yang Kaneta? terus yang nomor 1 itu yang bangun datarnya itu dikasih nama ya di bawahnya ya. Ya, nomor 1 kalian dibaca soalnya makanya nak. Nama bangunnya apa? Banyak sisinya berapa? Banyak sudutnya berapa? Titik sudutnya berapa? Itu kalau nggak muat bisa di buku semuanya, di buku tulis saja semuanya. Nomor 1 tidak harus digambar, yang harus digambar itu nomor 2. Ada pertanyaan lagi? Ada? Apakah sudah jelas? Banyu Cicau. Oh iya, Banyu. Halaman 111 itu terakhir dikumpulkan tanggal berapa, Teacher? Oh ya, dikumpulkannya ini hari Kamis, berarti besok ya. Jumat ya, besok. Jangan lama-lama nanti lupa. Ya, besok terakhir dikumpulkan.
terakhir jam 11 ya, 11 pagi. Gampang kok. Oke. Nah ya, kita mau lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih ada waktu. Yuk, sekarang kita mau Tidak lama tidak sebentar. diikuti. Apa ini, Bri? Kita mau ke SBDP ya. Kita mau dengarkan video dulu. Melihat dan mendengarkan. Bentar. English is my second language. As a vlogger, I deal with Subtema 1, muatan ya. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Kan sebuah lagu, sebaiknya kita menyanyikan sesuai irama. Irama adalah lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Ayo perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1 artinya nada 1 atau do, dinyanyikan satu ketukan. Kemudian di bawahnya nada 2 dan diikuti oleh tanda titik. Artinya nada 2 atau re dinyanyikan 2 ketukan. Selanjutnya istirahat. Berikutnya nada 3, 4 kemudian diikuti garis di atasnya. Artinya tiap-tiap nada 3 atau mi dan 4 fa dinyanyikan setengah ketukan. Nada 2 titik 0 dan diikuti garis di atasnya, artinya nada 2 atau re dinyanyikan 1/2 ketukan. Kemudian nada 1 dan 0 diikuti oleh garis di atasnya, artinya nada 1 do dinyanyikan setengah ketukan. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya, birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Ayo nyanyikanlah lagu bersih dan sehat berikut ini. Agar sehat selalu.
Oke. Oke, ya. Sudah melihat dengan seksama ya videonya tadi. Saya mau bahas sedikit. Bentar. Nah, ini. Ya. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Nah, panjang pendeknya nada pada lagu itu disebut apa? Disebut apa, Nak? Irama. Sudah ada di situ. Hah? Ketukan. Panjang Ketukan. pendeknya nada pada lagu. Dihitung, kalau ketukan itu menghitungnya pakai ketukan. Tapi panjang pendeknya nada pada lagu itu disebut irama. Ya. Jadi irama itu adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Itu namanya irama. Kalau ketukan ya benar, panjang pendeknya nada itu hitungnya pakai ketukan ya. Jadi panjang pendeknya nada itu kalau menghitungnya baru pakai ketukan. Tapi kalau panjang pendeknya nada pada lagu itu pengertian dari irama. Nah, ini sekarang kita mau jelaskan ini sedikit. Nah, ini ada beberapa nada ya. Panjang pendeknya nada berikut. Ini ada nada, kalau satu gini apa? Nada apa itu? Satu. Satu itu nada apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, apa? Do, re, mi, fa. Do. Re. Kalau satu itu apa? Satu. Dua. Do. Nada do ya. Kalau satu itu nada do, masa lupa? Satu itu do. Berarti apa ini? Satu itu nada do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1 lagi. Nah, kalau nada do ya, tidak ada tanda apapun di belakangnya ya, hanya nada saja. Pokoknya entah itu do, entah itu re, entah itu mi ya. 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau tidak ada tanda apapun di belakangnya, ini berarti dinyanyikan satu ketukan. Ya. Nada do yang ini ya, dinyanyikan satu ketukan. Karena tidak ada tanda apapun di belakangnya ini loh. Dia berdiri sendiri. Hanya angka saja. Ya. Hanya angka saja ini loh. Jadi nadanya cuma dinyanyikan satu ketukan. Nah, berbeda dengan ini yang bawahnya. Nada re. Ya. 2 tu re ya. Re. Di belakang re ini, di belakang angka 2 itu ada tanda apa itu? Ini loh, tanda apa ini? Tanda apa, Nak? Ayo jawab. Perhatikan itu, ayo. Tanda apa itu? Kevin dan Amel bisa lihat tanda apa itu? Tanda titik. Bisa lihat ya? Titik ya. Nada re diikuti tanda titik 1 di belakangnya, itu artinya dinyanyikan 2 ketukan. Ya, karena titik ini gunanya untuk memperpanjang nada. Jadi ini 1 ketukan ya, titik juga 1 ketukan. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2 ketukan. Ya. Ingat-ingat kalau ada tanda titik di belakang nada berarti itu 2 ketukan. Ya. Kalau titiknya 1 ya. Pokoknya titik itu dihitung 1 ketukan. Nah, kalau ini nada 0 ini ya. 0 artinya apa? Artinya apa, Nak?
Istirahat. Kalian tinggal baca di situ loh. Perhatikan ayat Istirahat. ya, artinya istirahat ya. Kalau ada nada nol itu dalam sebuah teks lagu yang kalian lihat, berarti itu istirahat dulu ya. Nyanyinya nggak boleh diperpanjang. Berhenti dulu nyanyinya. Ya gitu ya. Terus kalau ada nada nih yang atas ini ya. Nada 3 dan 4, mi dan fa ya. Mi dan fa, tapi ada apa itu di atasnya itu? Di atasnya ada apa? Di atasnya nada ini loh, di atasnya angka 3 sama 4 itu ada tanda apa? Kevin sama Amel, ada tanda apa itu? Ada tanda. Yang atas. Yang empat. Ini loh, Nak. Ini loh. Ada apanya di atasnya itu? Ada garis. Ada garisnya. Iya. Ada garisnya di atas. Gitu ya. 3 sama 4. Kalau ada garis seperti itu, berarti artinya dinyanyikan setengah ketukan. Ya. Setengah ketukan. Ya. Jadi nada mi sama nada fa ya dinyanyikan setengah ketukan ya. Kalau yang intensif 1 kalau ada garisnya itu berarti setengah ketukan. Nah, kalau nada ini nada apa nih? Re ya, sama ada nolnya. Terus di tengah-tengahnya ada titik, di atasnya ada garis. Nah, berarti dinyanyikan 1,5 ketukan ya. Ini kan 1. Nah, terus ini kan karena ada garisnya, walaupun ini ada apa namanya titiknya, tapi di atas ada garisnya. Jadi tetap 1,5 ketukan ya. 1,5 ketukan. Ingat-ingat, kalau ada titik di tengah, ada garis di atas, ya, ada nolnya, walaupun ada nolnya, tetap dihitung 1,5 ketukan. Ya, beda ya dengan yang setengah ketukan tadi, beda. Ada titiknya di tengah-tengahnya. Nah, kalau ini juga sama, setengah ketukan ya. Nada do 1 nih ya, 1. Terus ada nolnya, terus ada garisnya di atasnya. Nah, itu dinyanyikan juga setengah ketukan ya. Setengah ketukan karena ada garis di atasnya. Ini kenapa kok 1,5? Karena ada titik ini loh, diperpanjang 1. Jadi 1,5 ya. Oke, ini nanti kalian baca-baca lagi supaya ingat ya. Memang harus sering dibaca-baca lagi. Nah, sebentar. Agak lemot, maaf ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda ya. Irama tadi panjang pendeknya nada ya, ini. Nah, panjang pendeknya nada itu irama. Nah, irama itu dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Nah, ketukan itu dinamakan birama. Ya. Jadi ketukan dinamakan birama. Ya. Ada birama 2/4. Nah, ini contohnya. Birama 2/4 berarti artinya tiap birama atau tiap birama terdiri atas 2 ketukan ya. Birama itu kelompok ketukan kayak gitu ya contohnya, kelompok ketukan yang tetap. Jadi setiap birama ya kalau ada tanda seperti ini 2/4 ya, artinya gini tuh per ya bacanya ya. 2/4 garis miring ini dibaca per 2/4. Artinya berarti setiap birama ya terdiri dari 2 ketukan. Ini loh. Nah, terdiri dari 2 ketukan ya. Kalau 3/4 berarti setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Ya, yang dilihat depannya. Yang dilihat depannya saja. Oke. Sekarang tadi ada lagu, apa judulnya? Apa judulnya lagunya, Nak? Bersih dan sehat. Kuat.
dan sehat ya, karena kita tema 4 ini tema 1 temanya hidup bersih dan sehat ya. Hidup bersih dan sehat, makanya lagunya juga bersih dan sehat. Nah, ini nanti ini sudah sebelum kita lagu, kita jelaskan dulu sedikit. Ini ya, kita dapat menyanyikan lagu itu dengan tekanan kuat dan lemah ya. Ada yang dinyanyikan dengan tekanannya kuat ya, ada yang lemah pelan-pelan. Ketukan pertama ya, diingat-ingat, tapi ketukan pertama pada setiap birama itu selalu dinyanyikan lebih kuat ya. Ketukan pertama, jadi misalkan kamu mulai lagu ini ya, menyanyikan sebuah lagu, nah di ketukan pertama ini, awal nyanyi ini pasti selalu ketukannya kuat ya, lebih kuat dari ketukan setelahnya ya. Ketukan pertama itu selalu lebih kuat. Oke. Bentar. Ini tidak usah, karena sudah pernah. Nah, jadi kalian tugasnya di rumah adalah menyanyikan lagu ini ya. Menyanyikan lagu bersih dan sehat. Bersih dan sehat, lagunya tadi sudah ada di video. Kalau kalian mau mutar lagi ada di Google Classroom. Ya, videonya sudah teacher taruh di Google Classroom. Kalian tinggal lihat video pembelajaran tema 4 subtema 1. Di dalam situ ada lagunya. Ya. Ada yang masih ingat nggak lagunya tadi yang sudah kalian dengarkan? Nadanya gimana ya? Ada yang masih nyantolnya sedikit nggak? Oh, Garneta. Ya, Garneta. Itu nanti itu tugas ya di video ya. Iya. Tugas sayang, tugas. Menyanyi ya. Tugas kalian menyanyikan lagu bersih dan sehat. Ya. Nah, lagunya masih ingat nggak tadi? Ada yang masih ingat nggak? Jagalah lingkunganmu. Nadanya seperti itu ya. Agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu. Ya. Seperti itu nadanya. Nanti kalian lihat lagi coba. Agar mana nih? Nah, jadi nadanya. Nyanyinya gini ya. Mungkin kalian bingung kok ditompok-tompok sih. Jadi dari sini ya, jagalah lingkunganmu. Langsung ke bawah. Agar bersih selalu ya. Habis itu ke atas lagi, jagalah lingkunganmu, tapi yang nomor 2 di atas yang baris kedua, jagalah lingkunganmu, baru ke sini. Nah, agar sehat selalu. Kenapa kok dijadikan satu? Karena nadanya sama ya, yang atas nadanya sama, makanya dijadikan satu nulisnya. Jadi sekali lagi ya, yang pertama ini dulu ya, baru agar bersih selalu. Lalu jagalah lingkunganmu. Lalu yang kedua ini agar sehat selalu. Nah, baru langsung ini kebersihan pangkal kesehatan. Ya. Kesehatan. Ingat ya, langsung ke bawah ya. Kesehatan sangat diperlukan. Ya, sudah ya. Langsung ini langsung kebersihan menjadikan sehat, kembali ke sini ya, kebersihan menjadikan sehat, hidup sehat, kerja pun giat ya, hidup sehat, kerja pun giat. Nanti teacher kirimkan ya, sudah ada kok di Google Classroom, kalian tinggal lihat contohnya ya, menyanyikan lagu ini. Terus setelah kalian menyanyikan lagu itu, nah ini dibuka bupenanya halaman 94 coba. Jadi setelah anak-anak menyanyikan lagu bersih dan sehat sesuai dengan ketukannya ya. Kenapa Karneta? 94 ya teacher. Ya 94. Jaringannya teacher agak jelek ini. Delay. Ya 94 ya. Itu kan itu ada lagunya ya, bersih dan sehat. Kalian tinggal lihat di situ lirik lagunya ya, kata-katanya. Nanti kalian nyanyikan. Nah, setelah itu kalian mengerjakan yang di bawahnya itu. Ya. Ada nomor 1 sama 2. Ya. Sama 3 ya.
birama. Ya, 1, 2, dan 3. Kalau nomor 3 itu hanya menjelaskan birama pada lagu bersih dan sehat. Nah, di atas lagu ini loh, nak, ada birama kan, seperti ini. Nah, 2/4. Nah, berarti itu artinya apa 2/4? Kalian tinggal menjelaskan 2/4 itu artinya apa. Sudah cukup. Ya, kalau menyanyikan sudah kalian nyanyikan. Nah, nomor 1 menjelaskan ketukannya, berapa banyak ketukan, seperti yang ini tadi. Nah, seperti yang ini ya, artinya berapa ketukan gitu ya. Kalau yang nomor 2 menjelaskan arti dari birama. 2/4 itu bagaimana, 3/4 itu bagaimana, 4/4 itu bagaimana. Contohnya yang tadi itu, seperti ini. Nah, kalau 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Berarti kalau 3/4 bagaimana? Kalau 4/4 berarti bagaimana? Ya, kalian kerjakan dulu itu. Ada contoh di buku ya, banyak siapa itu yang tanya. Bentar. Oh, putus-putus ya? Apakah putus-putus suaranya, teacher? Halo, apakah Iya, putus-putus, teacher. nak? Iya, putus-putus enggak suaranya? Tidak, teacher. Kevin tidak. Iya, Banyu, teacher. Jojo. Oh, putus-putus. Aduh, maaf ya. Jaringannya memang ini. Tugasnya intinya itu ya, halaman 94. Menyanyi dan menjawab itu soal-soalnya. Ya. Ini karena harus belajar dulu, jadi teacher kasih waktu sampai hari Senin. Ya. Hari Senin ya, dikumpulkannya yang SBDP ini. Oke, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum kita ganti ke pelajaran selanjutnya, nak? Tidak. Oke ya. Maaf ya, ini jaringannya memang jelek. Ini kalian sering putus-putus juga. Oke, berarti sekarang kalian boleh istirahat dulu ya. Ingat-ingat tugasnya ya, matematika tadi halaman 111. Ya, dikumpulkannya besok kalau matematika. Kalau SPDP tentang pola irama halaman 94 itu dikumpulkannya hari Senin ya. Sekarang kalian boleh istirahat dulu 5 menit ya. Jam 9:05 kita mulai kelas PADB ya. 5 menit istirahat. Selamat istirahat. Ya, Ruth.